Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Roh Kudus memampukan. Nats Alkitab terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menjadi bagian yang begitu penting. Tahukah bahwa kita tidak memiliki kuasa untuk membuat perubahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Hanya oleh kuasa Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan kita menjadi sama seperti Yesus dan menjalani kehidupan dalam penyertaan kuasa Allah. Mengapa saudara? Karena Ia disebut Roh Penolong. Itu sebabnya Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah kenaikannya Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Kalau kita pelajari tentang kuasa Roh Kudus di dalam firman Tuhan, begitu banyak karya yang dilakukannya. Dia memperlengkapi orang-orang percaya dan memberikan roh keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan. Kita mengetahui dalam Kisah Para Rasul 2, bagaimana Petrus setelah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, ia dapat berkhotbah dan bersaksi tentang Yesus dengan berapi-api. Hasilnya, orang-orang yang mendengarnya menjadi percaya dan lebih dari 3.000 jiwa dibaptis. Demikian pula dengan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12, ia melayani dengan penuh kuasa karena Roh Kudus menyertainya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit dan mereka sembuh. Bahkan terjadi pelepasan atas orang-orang yang terikat roh jahat. Saudaraku, dalam Galatia 5 ayat 6, Allah memanggil kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebetulnya, jauh sebelum masa pencurahan Roh Kudus, Allah telah menubuatkan bahwa Ia akan memberikan hati dan roh yang baru di dalam batin manusia. Juga akan menjauhkan manusia dari hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19. Jadi, ketika kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari, kita juga akan diperlengkapi dengan kuasa untuk menaklukkan segala keinginan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, dan hidup menurut kehendak Bapa di sorga. Perhatikanlah kehidupan kita di dunia ini yang semakin banyak tantangannya, yang semakin banyak pencobaannya, yang semakin banyak pergumulannya, membuat banyak orang depresi, terintimidasi, kehilangan pengharapan, kekhawatiran, dan ketakutan. Dan iblis memakai keadaan ini untuk menyeret sebanyak-banyaknya orang masuk ke dalam kebinasaan. Apa jadinya saudara, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri kita? Untuk itu, marilah kita meminta kepada Bapa di sorga agar Roh Kudusnya memenuhi hati kita untuk dipimpin setiap hari, agar dengan kuasanya kita mampu bertahan, kita sanggup menaklukkan tantangan dan kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang nampak mustahil. Bahkan lebih daripada itu, ketika Roh Kudus datang, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku, mari izinkan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita dan bersedia dipimpinnya setiap hari. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah, dan orang yang dipimpin Roh Kudus akan dipenuhi oleh roh hikmat dan pengertian,
roh pengenalan akan Allah dengan benar, dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas Roh-Mu yang kudus yang telah Kau anugerahkan pada setiap kami yang percaya. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami untuk masuk dalam persekutuan dengan Engkau setiap hari dan patuh terhadap pimpinan-Mu, agar dengan kuasa Roh Kudus kami dapat mematikan segala keinginan daging, bertumbuh, menghasilkan buah-buah roh, dan melakukan perkara-perkara yang besar untuk menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.